Hari ini kita mau sharing, pada umumnya kita mau bicara tentang boxing, basic boxing. Gimana kita belajar, bukan belajar sih ya, kita sharing sih, lebih umum sharing untuk gimana sih orang yang mau belajar boxing dari awal, ngapain aja, apa aja yang perlu dipersiapkan, dan teknik-teknik apa yang perlu kalian pelajarin di awal, kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, di belakang kamera ada Abraham, jadi bisa tanya dia, nanti dia bakal sampaikan ke saya. Dan hari ini cuma ada saya, live hari ini cuma ada Adi, khusus boxing. Jadi kita bakal live kurang lebih 30 menit. Overview-nya adalah kita bakal bahas gimana kita berdiri atau kuda-kuda dalam boxing yang tepat. Kemudian kita juga bakal sedikit bahas tentang teknik pukulan, nggak banyak untuk hari ini karena kita fokus ke stance-nya, ke kuda-kudanya. Dan satu lagi, saya akan bahas tentang kesalahan-kesalahan dasar yang sering dilakukan oleh orang yang baru belajar boxing itu sendiri. Oke, jika di rumah kalian punya kapur boleh, ataupun punya selotip boleh. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, tapi kalau ada, kalian bisa bentuk di lantai kayak gini, bentuknya kayak tanda tambah gini. Ini tujuannya adalah untuk belajar ngatur posisi kalian nanti ketika kita mulai menjelaskan tentang gimana sih berdiri dalam boxing yang baik dan benar gitu. Jadi bentuknya kayak gini, tanda tambah gini. Bisa kalian tulis dengan kapur kalau ada. Kalau nggak ada pun bisa pakai selotip gitu. Dan kalau kapur nggak ada, selotip nggak ada, kalian bisa cuma pakai imaginary aja. Bayangin ada tanda plus kayak gini, tanda plus di tengah-tengah kalian ketika kalian berdiri. Jadi kita langsung masuk aja ke topik pertama kita, yaitu gimana sih berdirinya. Kalau kita mau latihan boxing itu gimana sih awalnya berdirinya. Karena banyak banget orang yang belajar boxing dari awal, berdirinya kadang-kadang belum gitu bagus, tapi udah belajar mukul gitu. Sedangkan di boxing, kalau kalian mau belajar mukul, hal pertama yang perlu kalian kuasai adalah gimana sih berdiri dengan baik. Maksudnya berdiri dalam boxing gitu, bukan berdiri biasa gitu. Oke, jadi yang pertama kalian perlu tahu adalah dalam boxing itu ada dua jenis stance atau kuda-kudanya, tergantung dari kalian kidal atau enggak. Kalau kalian right handed, kalau kalian orang pada umumnya atau pakai tangan kanan lah ya, dominan kanan, itu namanya gaya berdirinya adalah ortodoks. Sedangkan kalau kalian kidal, umumnya mereka berdiri, ada juga sih orang yang kidal tapi berdirinya ortodoks. Tapi umumnya ketika kalian kidal, kalian akan memilih gaya berdiri atau kuda-kuda southpaw kayak gitu. Jadi apa itu ortodoks, apa itu southpaw, kita akan bahas hari ini. Jadi kita masuk dulu yang ke pertama. Kalau kalian dominan kanan, oke. Kalau kalian dominan kanan, kalian sekarang berdiri di posisi tanda plus yang tadi saya minta untuk kalian gambar. Ketika kalian dominan kanan, kalian berdiri pertama di sini dulu, oke. Ketika kalian dominan kanan, gaya kalian adalah ortodoks. Ketika kalian ortodoks, kaki kiri kalian dari depan, oke, di depan badan kalian, dan kaki kanan kalian di belakang. Dan posisi berdirinya jangan square gini. Posisinya adalah 45 derajat. Ini posisi berdiri idealnya, oke. Ini berdiri posisi ideal dari ortodoks itu sendiri, oke. Itu kalau ortodoks. Jadi posisi awal begini, saya ulangi lagi. Kalian bisa buka kaki sedikit dulu, oke. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang, diputar dikit 45 derajat. Ini posisi ortodoks, oke. Kalian belum belajar tangan dulu, berdiri dulu, oke. Ini ortodoks. Kalau southpaw gimana? Kalau kalian dominan kiri, balik lagi. Kalau kalian dominan kiri, yang pertama kalian perhatikan adalah posisi kaki kalian sendiri. Kalau kalian dominan kiri, kaki kanan kalian di depan, dan kaki kiri kalian di belakang. Terus ini posisi awalnya. Jadi di sini buka sedikit, oke, kaki kiri ke belakang, boom, putar 45 derajat. Nah, oke, kurang lebih 45 derajat. Jadi baik southpaw, oke, ini southpaw, maupun tadi ortodoks, semua posisinya 45 derajat. Kenapa gitu nanti kita bahas di beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Jadi ini posisi awalnya, oke. Ini adalah ortodoks dan ini adalah southpaw. Ya, paham ya? Good.
Setelah kita tahu berdiri, karena saya adalah dominan kanan, maka saya akan pakai posisi ortodoks. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih ketika orang yang ortodoks mau berdiri southpaw atau orang southpaw mau berdiri ortodoks, itu terserah. Tapi untuk belajar, alangkah lebih baik kalian berdiri sesuai dengan mana yang lebih dominan, apa kalian kiri atau kanan. Karena itu akan lebih memudahkan kalian untuk belajar basic boxing. Oke, kita lanjut dulu. Ini posisi ortodoks, ya. Oke, kaki kalian lurus, kalian sudah posisi 45 derajat, kaki kalian lurus, ya. Sekarang posisi tangan gimana? Oke, posisi tangan gimana? Jadi di boxing sendiri mungkin kalian juga beberapa kali melihat, kalian mungkin tanya apa sih bedanya boxing, apa sih bedanya Muay Thai atau kickboxing. Secara umum bedanya adalah di posisi berdiri dan posisi tangan itu sendiri. Saya nggak begitu paham Muay Thai maupun kickboxing, tapi dari pengamatan saya emang boxing lebih banyak close body, sedangkan Muay Thai ataupun kickboxing pada umumnya itu adalah open gitu, tangannya lebih open posisinya ketimbang boxing. Kalau saya salah bisa dikoreksi, tapi umumnya yang saya perhatikan seperti itu. Dan kita kembali lagi ke boxing. Jadi setelah posisi awal tadi, tangan kalian ada di samping badan, oke, kayak gini. Lalu tangan diangkat, siku kalian harus rapat ke ribs atau ke rusuk kalian, jangan dibuka, tetap gini. Ini posisi awal kalian, oke, jangan dibuka gini atau jangan diturunin gini, karena kita protect benar-benar close, kita benar-benar menjadi target pukul kita itu dibikin seminim mungkin, jangan terlalu lebar. Kalau kalian lebar itu target pukul kalian jadi besar banget, kalian jadi target yang sangat menyenangkan buat lawan kalian gitu. Jadi close your body, ya, siku ke ribs, oke. Dagu kalian menyentuh dada kurang lebih, ya. Tangan kanan kalau kalian ortodoks dekat sama pipi, dan tangan kiri melindungi dagu, oke. Ini posisinya untuk standar atau posisi ideal dari awal boxing. Lalu kaki gimana? Apakah lurus, apakah ditekuk atau bagaimana? Intinya adalah ketika kalian berdiri di posisi ini, lutut kalian itu rileks, ditekuk sedikit. Kalau kalian pernah mencoba skateboard atau surfing, itu kondisi dari lutut kita rileks, jadi dilus gitu, nggak terlalu kaku, lurus straight ini, nggak terlalu ditekuk juga, tapi loose. Nah, dan tangan kalian seperti tadi saya bilang, close di body, protect di ribs kalian. Oke, ini posisi stance kalian. Oke, ya, ini posisi awal kalian kalau ortodoks. Oke, dan kalau southpaw, kalau kalian kidal, kurang lebih sama. Ribs kalian siku kalian nutup di ribs. Oke, lutut kalian juga kalian loose, ya, untuk siap-siap mukul kayak gitu. Oke, balik lagi ke posisi awal. Gimana kita tahu posisi kita udah baik atau belum? Caranya tahu adalah kita coba untuk squat. Kalau kalian udah nyaman, berarti posisi kalian udah enak untuk gerak nanti. Bam. Tapi kalau kalian terlalu lebar atau posisi kalian terlalu rapat, belum nyaman untuk squat atau terlalu jauh, itu bakal berasa banget ketika kalian mencoba untuk squat. Ketika kalian udah coba turun, rasanya udah nyaman, udah enak, digerak-gerakin, itu posisi yang pas buat kalian. Karena jarak antar kaki itu harus tetap dijaga ketika kalian maju atau ketika pun kalian mundur, kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke posisi awal. Ini adalah posisi awal untuk ortodoks. Untuk southpaw ini, oke. Jadi tangan benar-benar di awal melindungi muka kalian, wajah kalian, dan ribs kalian. Itu posisi awal. Bisa kita ulangi lagi, oke. Dari awal, ini berdiri dulu. Posisi awal, kaki kanan ke belakang untuk ortodoks, dan putar badan 45 derajat. Tangan naik, siku melindungi ribs, ya, dan tangan melindungi wajah untuk digerak-gerakin nanti. Oke, pastikan lutut kalian jangan terlalu lurus, jangan terlalu bengkok, tapi dilus aja kayak kalian surfing atau kalian main skateboard. Tujuannya adalah untuk memudahkan kalian nanti bergerak kanan kiri, putar kayak gitu. Itu memudahkan kalian kalau kalian loose, jangan di lock. Oke, ini posisi awal untuk ortodoks, dan ini untuk southpaw. Kurang lebih sama prosesnya. Oke, itu dulu dari awal. Bisa kalian coba dulu
beberapa saat, coba dulu posisinya dari sini, balik. Oke, jadi kadang-kadang orang ketika memilih posisi, kadang-kadang mereka terlalu square atau lurus kayak ini. Itu menyebabkan kalian menjadi target yang sangat terbuka gitu. Jadi benar-benar terbuka target kalian kurang. Kalau begini posisinya, target kalian jadi minim. Jadi kalian akan sulit untuk dipukul, karena kalau dipukul ke tengah, boom, siku melindungi ke atas tangan. Tapi kalau gini, kalian susah melindungi tubuh kalian dari pukulan. Nah, gitu. Makanya posisinya adalah 45 derajat begini untuk nyaman. Oke, itu dulu posisinya. Lalu setelah kalian dapat posisinya, oke, apakah ada pertanyaan, Bapak Abraham? Oke, lanjut. Jadi setelah dapat posisinya, ini posisi awal kalian, barulah kalian belajar untuk melakukan pukulan. Karena posisi awal itu posisi kalian berdiri itu sangat menentukan baik atau tidaknya kalian memukul nantinya. Oke, kayak gini posisi awalnya. Kalau kalian begini, pukulan kalian akan begini. Kalian akan lebih banyak menggunakan tangan saja. Tapi kalau begini, maka otomatis badan kalian akan bergerak untuk membantu kalian memukul, kayak gitu. Jadi kita hari ini akan mempraktekkan 3 jenis pukulan aja dulu, yaitu jab, strike, dan left hook. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Posisi awal dulu, kita mulai dari awal. Buka, mundur, 45 derajat. Oke, tangan naik, terus dilindungi. Oke, untuk jab, tangan kiri lurus. Boleh ditekuk sedikit agak naik, boom. Oke. Dan tangan kanan tetap melindungi wajah kalian. Jadi, boom. Boom, itu jab. Lalu bagaimana dengan strike? Strike atau cross itu memukul dengan tangan kanan kalian atau tangan dominan kalian. Oke, dan boom. Boom. Sama dengan jab, kalian juga mukulnya lurus dan full extend, nggak ada yang setengah gitu. Oke, terus ke atas, ke wajah. Dan kalian membayangkan ketika kalian mukul itu adalah di posisi wajah atau muka, bukan ke bawah. Kalaupun ke bawah, kalian harus menurunkan badan kalian. Itu hal yang lain lagi. Sekarang kita belajar untuk mukul lurus dulu. Lurus jab, kanan strike. Lurus jab, kanan strike. Itu untuk orthodox. Bagaimana kalau southpaw? Kita ubah dulu posisinya. Ketika di southpaw, tangan dominan kalian adalah yang kiri, maka cross kalian adalah kiri, bukan kanan. So jab dengan tangan kanan, cross dengan tangan kiri. Balik lagi, jab, cross. Itu jab cross atau 1-2 kalau kita bilang di latihan boxingnya. Itu 2 pukulan pertama. Lalu yang ketiga bagaimana? Kurang lebih sama dengan jab. Kalian juga menggunakan putaran badan untuk menambah kekuatan pukulan. Kalau jab ke depan, hook, kalian mengangkat tangan, lalu seiring dengan kalian angkat tangan, pinggang kalian juga diputar, boom, boom, boom. Oke, sekarang kita coba dulu dari awal. Jab, strike, hook. Oke, jab, strike, hook. Lagi sekali, jab, strike, hook. Itu teknik dasar pukulan yang pertama. 3 aja dulu. Ketika kalian baru mulai atau basic, itu aja kalian perlu pelajari cara berdiri dengan baik. Kemudian 3 pukulan pertama, jab, strike, hook. Atau ketika kalian kidal, jab, strike, hook. Itu aja dulu untuk memastikan bahwa kalian sudah nyaman dalam bergerak, nyaman dalam memukul, dan nyaman dalam berdiri. Itu kuncinya ketika kalian mau belajar lebih lanjut lagi nantinya. Ya. Jadi kesimpulan di sesi pertama adalah berdiri dengan nyaman, kaki ditekuk, lututnya nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, tapi dilus aja sehingga kalian nyaman bergerak. Lalu tangan kalian siku-siku nempel ke ribs untuk melindungi tusuk kalian dari pukulan misalnya. Kemudian kalian lakukan jab, cross, hook. Lagi sekali jab, cross, dan hook. Itu teknik pukulan dasar yang harus kalian kuasai dulu sebelum kalian lanjut ke teknik-teknik yang lainnya. Begitu juga dengan southpaw position atau yang kidal. Jab, strike, hook. Oke, jab, cross, hook. Atau 1, 2, hook. Posisi selalu begini, selalu 45 derajat.
dulu sesi pertama kita. Sebelum kita masuk selanjutnya untuk bahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang baru belajar atau baru tahu gimana latihan boxing. Oke? Yang tadi itu adalah bagian pertama. Mudah-mudahan kalian udah paham atau udah mengerti. Kalau masih mau ada yang ditanyakan, nanti bisa chat langsung di live ini, ataupun kalau masih ada pertanyaan yang lain bisa DM kita di Fitness MC Bali untuk belajar lebih lanjut tentang boxing nantinya. Oke, udah ya. Kita lanjut ke kesalahan-kesalahan yang banyak sekali ditemukan ketika kita baru belajar boxing. Kesalahan yang pertama, kalian berdiri terlalu, ini posisi awal kalian. Ketika kalian mulai bergerak, posisi kalian menjadi berubah. Dan kalian berdiri terlalu sempit, terlalu narrow gitu, kurang wide, kurang lebar. Jadi ketika kalian awalnya sudah berdiri baik, terus kalian mulai memukul, posisi kalian berubah dan dia menjadi sempit. Itu kesalahan yang sering banget kita temukan ketika berlatih. Dan ketika itu terjadi, maka itu akan membuat kalian bergerak dengan tidak nyaman ketika akan memukul lagi. Contohnya, posisi awal kalian udah bagus, udah lurus kakinya, lalu mukul, bam, bam, berubah kakinya, bam, bam, berubah kakinya, nah kita mukul lagi, akan begini jatuhnya. Dan kita akan susah untuk mukul karena terus bergerak dan semakin sempit. Makanya ketika kalian melakukan gerakan, pastikan posisi kalian tetap begini dan jarak kaki antara kaki kanan dan kiri tetap bagaimanapun. Ketika pun kalian maju ataupun mundur, jarak kedua kaki harus tetap sama. Itu emang gak mudah untuk dipelajari, tapi pelan-pelan kalian gak bisa buru-buru belajar boxing. Pelan-pelan kalian akan paham gimana menjaga ritme kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu lebar atau terlalu lebar buka kakinya. Ini sering juga banyak terjadi karena kadang-kadang kalian gerak ke depan, tapi bergerak ke depan lebar, tapi mundurnya lupa di close lagi ke jarak yang sama. Itu sering terjadi, sehingga jarak kakinya sering banget kita temui terlalu lebar. Kalau itu terlalu lebar, juga bakal susah bagi kalian untuk nanti bergerak. Pertahanan kalian akan gampang di breakdown oleh lawan kalian. Jadi sama seperti yang pertama tadi, kalian harus benar-benar menguasai bagaimana teknik menjaga jarak antar kaki, bagaimanapun posisi kalian nantinya. Oke, terus yang kedua, yang ketiga ya, itu tadi yang pertama kalian terlalu sempit, yang kedua terlalu lebar, dan yang ketiga adalah kesalahan yang umum kita temukan adalah ketika memukul, tangan kalian tidak full extended, nggak full mukul. Jadi kayak gini. Ketika kalian lakukan jab ya, cuma segini, jab, 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 jab. Jadi kalau kalian mukul dalam boxing harus full extend, lurus, bom, 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 oke? Dan kanan pun begitu, atau cross pun begitu, harus lurus. Seringkali kita temukan mereka memukul bom, 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 bom. Ketika kalian seorang pemula atau baru belajar boxing, kalian harus benar-benar mempelajari bagaimana memukul dengan lurus dan full extend, bukan setengah. Karena kalau pukulnya cuma setengah ini, powernya nggak bakal keluar, gitu. Jadi cuma bom, 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 bom. Oke, mungkin kalau itu dilakukan, itu bakal jatuhnya kayak nyolek aja, nyolek aja. Jadi ya bom, 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 nggak ada powernya di situ. Dan itu yang ketiga. Oke, benar. Saya lupa itu yang kedua. Terus lanjut lagi yang keempat. Masih sama dengan pukulan. Kadang-kadang seperti tadi saya bilang di awal, ketika kalian melakukan pukulan tanpa target ya, kalau ada target lebih mudah memang. Kalian tahu mukul kemana. Ketika ada pelatih lebih mudah memang, karena kalian pasti diarahkan. Tapi ketika kalian melakukan shadow box tanpa target, kadang-kadang seringkali orang-orang memukul tidak pada tempatnya. Maksudnya dalam artian begini, shadow box begini, itu target yang disasar pun misalnya mau nyasar perut, kalian nggak bisa mukul begini. Kalau mau nyasar perut, badan kanan yang diturunin. Jadi kalau mau menyerang ke bawah, badan yang turun, bukan tangan aja. Oke? Karena target utama kalian sebenarnya adalah wajah dulu kalau mau belajar, muka dulu, bam. Jadi ibaratkan kalian memukul diri kalian sendirilah, atau kalian memukul orang yang lagi kesel, kalian kesel sama mereka, atau
memukul, bayangkan wajah seseorang yang kalian kesel waktu hari itu, lebih baik begitu. Ketimbang kalian ke bawah tapi badan kalian masih di atas kayak gini. Itu nggak bermakna pukulan kalian gitu lah ya. Itu yang keempat. Dan ini kesalahan yang terakhir. Kesalahan yang paling banyak dilakukan sih. Kadang-kadang kita pun atau orang yang sudah belajar boxing banyak lama pun masih sering melakukan kesalahan ini. Apa sih kesalahannya? Kesalahannya kayak gini nih. Bom, paham kan? Bom. Posisi awal kalian udah bagus. Ini posisi kalian udah sempurna banget nih. Anggap udah sempurna banget. Terus kita mulai mukul, bom. Sini, bom. Nih, balik ke sini. Jadi di boxing, start kalian di atas, jab strike, baliknya ke atas juga. Jadi bukan bom lalu turun, kalian gerak. Mungkin emang capek kalau kalian belajar boxing. Boxing itu melelahkan. Dan kalian anggaplah 3 menit, 1 round 3 menit atau 2 menit, tangan kalian harus di atas terus. Posisi ini terus, bom. Nggak boleh turun. Nggak boleh turun ya. Mungkin kalian juga banyak nonton pertandingan boxing atau lihat boxing di YouTube atau segala macam. Emang banyak. Wilder pun begini, kadang-kadang bahkan begini. Tapi itu kasus yang berbeda. Kalau kalian pernah lihat Canelo, Gennady Golovkin, Pacman, Mayweather, siapapun petinju, sebut saja namanya, Lomachenko, siapapun, Ryan Garcia, siapapun, ketika berlatih, nggak pernah mereka berlatih style begini. Ketika mereka bertanding kayak Wilder atau siapapun, anggaplah Wilder kan gayanya emang liar, atau siapalah yang kalian gayanya emang berbeda, atau bahkan kalau Mike Tyson pun yang kayak Pikapunya dia juga begini kan. Tapi ketika mereka berlatih, mereka belajar basic defense, posisi standar. Karena ketika kalian sudah menguasai posisi standar itu, atau cara berdiri atau cara bertahan yang standar, kalian bisa enak mau gaya gimana pun. Mau begini kayak, mau tanpa defense kayak bebas, asal kalian sudah menguasai teknik dasar gitu. Jadi intinya ketika kalian mau belajar boxing, teknik dasar adalah kunci untuk kalian bisa berkembang kalau mau benar-benar mendalami boxing. Itu sih yang bisa saya sharing hari ini. Mungkin sekitar 20 menit something. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan dari Fitness Embassy Bali hari ini cukup bermanfaat buat teman-teman. Mungkin di minggu depan kita juga bakal ada sharing dengan coach-coach yang lain. Ada Mei, ada Lina, dan ada Yuda. Terima kasih udah gabung hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kenapa? Dan kalau, ada pesan dari Bapak Abraham. Jadi kita masih ada ini ya. Jadi kita masih ada aktif untuk menerima klien, terutama di online coaching. Karena kalau kalian masih kesulitan untuk keluar rumah, apalagi di masa pandemi gini, kalau kalian masih kesulitan keluar rumah, kita bisa pandu kalian kayak gini. Untuk boxing misalnya, saya bisa pandu, mungkin teman-teman yang lain juga bisa pandu secara online. Dan kalian pasti akan merasakan perkembangan juga, walaupun kalian nggak datang ke gym. Jadi kalian bisa kontak langsung ke Fitness Embassy Bali kalau kalian ingin berlatih online coaching. Jadi kurang lebih kalau online coaching, technical boxing kayak begini. Saya akan breakdown apa yang kalian harus lakukan dan kita benar-benar diskusi nanti kalau online coaching kayak gitu. Jadi kalau kalian tertarik untuk gabung di online coaching, terutama di personal training online coaching, bisa kontak langsung Fitness Embassy Bali atau bisa tanya-tanya di story ini juga. Kalau mau berminat benar-benar daripada lupa, bisa tanya langsung aja kalau mau, kalau berminat. Mungkin itu aja informasi dari kami. Sampai jumpa di live Instagram Fitness Embassy Bali yang lainnya. Terima kasih udah gabung. Adi di sini pamit.